Hello gold people, how are you? Buat kamu yang penasaran tentang analisa teknikal itu apa? Kenapa sering ada yang ngasih gambar chart harga emas di garis-garis? Lalu katanya harga emas itu nanti mau naik ke sana atau mau turun ke sini. Apaan sih itu maksudnya? Kali ini kita bahas tentang filosofinya, analisa teknikal. Analisa teknikal juga sering disebut TA singkatannya. Tapi ingat ya, ini bukan ngebahas kopi, apalagi filosofi kopi. Secara pengertian, TA adalah metode analisa yang mempelajari psikologi pasar di masa lalu untuk memprediksi pergerakan masa depan. Saat disebut masa lalu, artinya sejarah atau history, dan masa depan artinya future. Tapi tenang, ini bukan futures. Ini future tanpa S. Dan ingat ya, ini metode belajar memprediksi dengan menggunakan statistik dan kemungkinan, probability, bukan ilmu paranormal. TA bisa digunakan untuk semua yang bisa dibuat chart atau grafiknya, baik itu saham, yield obligasi, apalagi harga emas. Filosofi TA ada 3. Yang pertama, pergerakan harga sudah termasuk semua faktor. Pada saat disebut semua, maka minimal sudah termasuk 3 hal ini. Yang pertama, fundamental, ekonomi makro, dan juga politik. Kalau nyebut fundamental, biasanya arahnya ke supply and demand atau juga nilai intrinsik suatu aset. Contohnya nilai intrinsik saham. Kalau ekonomi makro, contohnya inflasi. Sedangkan politik, ya bisa jadi pergolakan politik di dalam suatu negara atau internasional. Contohnya antara Amerika Serikat dengan Korea Utara atau Amerika Serikat dengan China. Trade war. Terus filosofi yang kedua, harga bergerak dengan tren. Tren artinya ada karakternya, ada ciri-cirinya, ada polanya, ada kebiasaannya. Tren pergerakan harga pada umumnya ada 2. Ada trending dan ada yang nggak ada trennya. Nah, yang trending tadi dibagi lagi jadi 2. Namanya tren naik atau uptrend, kayak gambar yang ini. Dan yang satunya lagi namanya tren turun atau downtrend. Di gambar ini adalah chart harga emas yang sedang uptrend. Saya ambil dari TradingView, website chart harga berbagai macam aset, tentunya termasuk harga emas. Pada saat harga bergerak naik, maka garis tren ada di bagian bawah. Garis ini namanya support line. Saya kasih warna hitam. Ini garis ini adalah guide atau visualisasi petunjuk arah bahwa ini uptrend. Nama garisnya tadi udah disebut ya, support line. Nah, di support line ini biasanya harga akan bergerak pada saat turun, dia nyentuh aja nih, mantul lagi naik ke atas. Turun, mantul lagi naik ke atas. Sampai akhirnya suatu waktu tembus. Pada saat tembus disebut breakout. Alias akan terjadi perubahan tren. Tapi tenang, ini bukan heartbreak alias patah hati. Walaupun memang kejadian yang namanya breakout ke bawah sering membuat investor patah hati karena nilai investasinya turun. Ini bukan patah hati sama sang kekasih ya. Tenang aja. Kita pindah ke gambar yang kedua. Tren turun tadi, downtrend. Untuk downtrend, garisnya adanya di atas. Garis ini kita sebut sebagai resistance line. Punya ciri-ciri yang sama. Harga akan naik, menyentuh, lalu turun. Naik, menyentuh beberapa kali, lalu turun. Sampai akhirnya tembus. Breakout dari resistance line akan membuat tren berubah menjadi naik. Dari downtrend menjadi uptrend. Terus kita pindah ke yang ketiga, yang namanya nggak ada tren tadi. Atau sering juga disebut sideways. Sideways itu harganya akan bergerak dari A ke B, baik lagi ke A, ke B, A.
dan seterusnya. Contohnya, di gambar ini harga dari $1.840 per ounce ke $1.790 per ounce. Dari itu, balik lagi ke 1.840, balik lagi ke 1.790, dan seterusnya, sampai akhirnya breakout. Contoh ini, breakoutnya ke bawah, menembus area support. Jadi dari nggak ada tren, berubah menjadi downtrend. Sampai akhirnya ada perubahan berikutnya. Untuk contoh aplikasi, ini udah saya siapin nih. Ini adalah CPI inflation rate United States, atau untuk lebih mudahnya ya, inflasinya Amerika Serikat. Data ini saya ambil dari Fed, website database-nya The Fed, Bank Sentralnya Amerika. Dan di gambar ini adalah periode inflasi dari tahun ke tahun selama 30 tahun, dari 1990 sampai 2021. Situasinya ini dalam aplikasi TA yang tadi. Yang pertama di jangka yang pendek nih. Mulai dari bulan Juli 2028 sampai terjadinya breakout di bulan Maret 2021. Secara TA bisa disimpulkan bahwa inflasi di bulan-bulan berikutnya kemungkinan akan lebih tinggi dari bulan Maret. Nih, ini dia. Garis ini menunjukkan adanya tren turun. Dan pada saat breakout di sini, kejadiannya yaitu di bulan Maret. Kemudian kita pindah ke situasi yang kedua, situasi yang panjang. Buat kamu yang udah tahu bahwa inflasi di Amerika, CPI inflation-nya di bulan Oktober 2021 adalah 6,2%. Itu tertinggi sejak bulan November 1990. Pecah deh rekor 30 tahun lebih. Pengguna TA nggak terkejut dengan kejadian ini. Kenapa? Karena di bulan Mei sebenarnya yang namanya resistance line ini sudah di breakout. Dan bisa disimpulkan bahwa bulan-bulan berikutnya inflasi bisa lebih tinggi dari bulan Mei. Nggak kaget, tapi tenang aja. Kamu yang dulunya kaget, mulai hari ini udah nggak perlu kaget. Filosofi yang ketiga, sejarah akan terulang kembali. History repeats itself. Artinya bahwa semua kejadian yang namanya uptrend, downtrend, terus ada pola, ada breakout, semua itu akan berulang-ulang. Terjadi lagi dengan cara yang mirip, bahkan sama. Harga bisa terbang sekejap, bahkan juga bisa terjun kayak air terjun. Jadi inilah dia 3 filosofi yang sangat penting di dalam technical analysis. TA akan selalu mengikuti pergerakan harga. Udah itu aja. Nggak perlu yang namanya mikir apakah harga emas akan naik karena inflasi naik. Bodo amat sama inflasi. Fokus sama pergerakan harga. Contoh, apa kamu pernah kaget sebelum tapering ini bahwa inflasi naik terus sejak bulan Maret? Tapi kok setiap kali berita inflasi keluar, harga emas itu malah bergerak turun. Padahal kan logikanya inflasi naik, maka harga emas naik. Lalu, setelah tapering, inflasi bulan Oktober yang capai rekor setelah 30 tahun tadi itu, kok malah emasnya terbang ke 1860-an? Ini kan berlawanan sama yang tadi saya sebutin. Gak apa-apa, 2 kejadian yang barusan saya sampaikan ini udah terlihat di chart harga emas. Para analis TA nggak kaget karena udah tahu duluan mau kemana ini harga emas. Untuk diingat, penting pakai banget bahwa TA dan analisa fundamental nggak bisa asal disatuin sembarangan. Buat kamu yang tahu lagu Naif, Air dan Api, keduanya ini bagaikan air dan api. Api disiram pakai air, apinya mati. Air dibakar dengan api, airnya menguap habis. Tapi
Kalau digunakan dengan cara yang benar, maka api dan air bisa menghasilkan listrik. Contohnya di PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Apalagi air panas di rumahan, bisa dipakai bikin kopi dan teh buat kita minum. Sebagai penutup, 3 filosofi ini adalah dasar TA. Kalau kita nggak bisa menerima secara logika tentang 3 hal ini, maka akan sulit buat kita memahami selanjutnya mengenai TA. Padahal ini penting banget. Padahal ya, tadi saya ingat sih, saya bilang ini nggak akan bahas mengenai kopi, filosofi kopi. Tapi kok tadi sempat-sempatnya ya bahas kopi. Oke deh, semoga semua ini bermanfaat. Minta diklik like, share, dan subscribe ya channel YouTube ini. Sampai di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.